ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah salat subuh dan medangan mengapak ngaji pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang dibanggakan Allah di hadapan para penduduk langit, majelis yang dipenuhi dengan ketenangan, ya, sakinah, majelis yang dipenuhi dengan rahmat, dan juga majelis yang dihadiri malaikat gitu. Maka dalam kondisi seperti ini sangat baik kalau di sela-sela ngaji kita banyak istighfar, ya, banyak doa, karena malaikat mengamini, ya, malaikat mengamini. Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah. Jadi tidaklah seorang atau sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isinya. Jadi mengaji seperti ini pasti akan diturunkan pada mereka as-sakinah, ketenangan. Nah, jadi ya, syukur bersakinah ditambah apa? Mawaddah warahmah. Itu ya, jadi seperti Pak Bangun itu kan, statusnya kan menikah, istri baru satu. Ya. Bangun itu, ya, kalau saya sih memang satu-satunya. Ya. Itu. Kemudian yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dipenuhi dengan rahmat dari Allah. Dan rahmat apa sudah kita bahas. Ya, rahmat dalam Islam dulu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, rahmat dari sisi agama ini diberi nama Islam saja sudah mengandung nilai misi, ya, kemudian kerangka ajarannya, ya, kemudian apa namanya, perintah-perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Itu yang terakhir kita pelajari kemarin, bahwa Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu sebenarnya dalam koridor untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat batini maupun rohani. Baik itu untuk apa? Dulu muhafadzah fiddin, ya, menjaga kemurnian keyakinan kita, agama kita, menjaga akal kita, menjaga diri kita, menjaga harta kita, dan menjaga kehormatan dan keturunan kita. Kemudian yang ketiga apa? Dihadiri malaikat. Jadi majelis ini insya Allah malaikat pada berkumpul, dan kalau malaikat sudah hadir mereka akan mengamini doa-doa kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wa dzakarallahu fiman 'indah. Ya, Allah akan menyebutkan majelis ini di hadapan para penduduk langit gitu. Jadi ya, alhamdulillah di saat orang lain mungkin banyak yang masih tidur atau jam segini sudah ada yang gegor, ya, untuk apa? Lari-lari dan melihat yang lari-lari. Karena sing niatnya memang orang melaku-melaku gitu ya. Curhat. Kemudian kita di sini insya Allah bersama-sama belajar, dan kita masih lanjutkan kajian kita. Memang tema besarnya Islam sebagai rahmat, ya. Tapi lebih mendetail kita nanti akan membahas tentang ini. Sebenarnya dulu pernah kita bahas, tapi kita ulang kembali tentang bagaimana hidup dalam Islam. Kenapa? Begini, filosofi hidup, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
untuk istilah usia itu dalam bahasa Arab ada dua istilah. Yang pertama pakai asin, sinnun. Ya, yang kedua pakai umrun, umur. Ya. Perbedaannya di mana? Untuk sinnun itu tidak digunakan untuk manusia, tapi sinnun itu digunakan untuk binatang, untuk benda, gitu ya. Nah, makanya kambing itu sudah layak untuk disembelih bila musinnah. Musinnah itu sudah berumur, artinya apa? Sinnun itu dari kata gigi. Gitu. Jadi kalau binatang itu ukuran dia sudah dianggap bagus bila secara kuantitas. Jadi bila misalnya kambing ya wis poel gitu. Jadi dari sisi apa? Fisik kuantitas. Makanya katanya kan dalam dunia kedokteran itu umur manusia, umur binatang, usia binatang itu akan terlihat sudah berapa tahun dari usia giginya. Manusia juga bisa gitu. Jadi gigi kita nanti kalau misalkan kan biasanya ada mayat itu ketemu kemudian dilihat giginya, usianya sekian. Nah, dan dalam bahasa Arab kata sinun tidak pernah digunakan untuk manusia, tapi digunakan untuk apa? Binatang atau benda-benda. Itu menunjukkan binatang, benda-benda yang diukur yang menjadi ukuran adalah fisik. Gitu. Tapi kalau manusia nggak pakai sinun Bapak Ibu, tapi pakai istilah umrun. Umrun itu dari kata apa? Amaro ya'muru. Umrun. Nah, makanya orang yang ngurusi masjid dan meramaikannya, mengisi kegiatannya namanya takmir. Nek sing margi kamir, beda. Ini takmir. Ya, takmir dari kata apa? Ammaro yu'ammiru takmir. Itu maknanya apa? Bahwa manusia itu menggunakan kata umrun. Kamu umruk artinya apa? Itu kalau terjemahan apa adanya, memang berapa umurmu. Tapi makna yang benar bukan berapa umurmu, tapi apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Itu. Makanya Bapak Ibu kalau dalam bahasa Arab tanggalan itu tarikh. Kok tarikh? Tarikh itu artinya sejarah. Kam tarikhul yaum, berapa tarikh sekarang? Tarikh itu ya sekarang berarti tanggal berapa sekarang? 26 Muharram. Wong Islam. 26 Muharram gitu. Ya, 26 Muharram. Gitu. Jadi tarikh, padahal tarikh itu artinya bukan kalender, Pak. Tarikh itu artinya apa? Sejarah. Jadi kita sudah bikin sejarah apa sekarang? Hari ini. Jadi ternyata manusia hidupnya bukan diukur dari sisi fisik. Jadi bukan berarti yang gemuk kayak Anas ini berarti lebih berkualitas. Penyakitan malah ya. Ngomong dewek kok. Gitu. Dan belum tentu yang kurus itu makannya sedikit. Belum tentu. Sing mangan akeh kering apa ya ngacung gitu. Lah itu kan jadi belum tentu gitu ya. Tapi ukuran hidup manusia apa? Kualitasnya. Apa yang dia lakukan dalam hidup itu, Pak. Itu. Jadi bagus sekali ya kata umur ini masuk dalam bahasa Indonesia gitu. Makanya kalau manusia jangan pakai usia, tapi pakai apa? Umur. Kalau usia itu untuk binatang. Kecuali wong sing urung ngerti filosofi bahasanya. Gitu. Jadi dengan tak beritahu itu. Jadi kita ini hidup kita itu ukurannya bukan dari fisik kita, lamanya kita hidup tidak, Pak. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup. Makanya disebut umur. Dan Rasulullah pernah mengingatkan apa? Khairul umur itu sebaik-baik hidup, umur, sebaik-baik manusia itu yang mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Tuh. Dan artinya panjang umurnya itu apa? Penuh hidupnya itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, wasyarun umur apa wasyaruna seburuk-buruk manusia atau umur itu yang panjang dan dia tidak bisa memanfaatkan usianya itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi ukuran hidup kita ini bukan ukuran tuanya gitu kan. Bukan ukuran fisiknya, itu binatang. Li ghairil aqil. Tapi yang diukur dalam hidup manusia itu adalah umur. Apa yang dia kerjakan itu. Jadi bersejarah. Makanya orang kalau dalam hidupnya membuat sejarah itu dikenang orang. Itu ya, itu udah dalam tabiat manusia. Kan macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan utang.
Aduh, kena SK-nya urung Bali ya. Seumur hidup mencicil gitu. Ini, jadi manusia mati meninggalkan amalan, nama baiknya, tarikhnya. Kalau ini alhamdulillah sebenarnya dunia sudah mengakui itu. Hidup manusia walaupun sekuler sudah mengakui. Makanya nama-nama orang berjasa biasanya dijadikan nama sesuatu itu, bisa jalan, bisa bangunan. Di UMP itu kan ada sebuah aula yang tempat kegiatan ilmiah, tempat musyawarah, itu namanya Aga Ansori, karena yang mendirikan Aga Ansori gitu. Ya, kemudian jalan Jenderal Sudirman tuh. Kalau saya sudah agak tenang karena di Purbalingga sudah ada jalan Mintaraga. Nah, itu kan. Jadi sudah ada orang yang menang saya, walaupun saya belum mati kan. Biasanya kan mati di situ di Kawengnan ya, gitu. Misalkan nanti, misalkan nanti di sini, ini kan jalan ini nih depan masjid, mentok sana, itu belum ada namanya ini. Nah, nanti siapa yang mati duluan kan? Dan mati duluan itu nggak harus lama, nggak harus tua loh. Tenang aja Pak Marsono, belum tentu itu. Bisa jadi sing nom, ya kan? Bangun kan nom darah gitu. Atau yang sedang-sedang Pak Yoko gitu lah ya. Itu kan mati di sit, nanti ya sebagai penghormatan karena paling sregep waktu ngecor gitu kan. Ya, paling sregep terus nanti Pak Yoko meninggal dunia kita kasih nama jalan ini dengan nama Jalan Yoko. Tapi waktu temen ya, pas. Iya begitu kan. Begitu itu. Baik, makanya pertemuan ini sekarang kita bahas tentang sebenarnya hidup itu dalam Islam seperti apa. Pertama, hidup itu adalah real, nyata. Ya, karena ada beberapa agama itu yang menganggap hidup dunia itu adalah semu, kayak seperti sekte orang yang bunuh diri massal itu kan. Jadi hidup dunia ini hidupnya semu, tapi dalam Islam tidak. Hidup ini real. Sekarang ini adalah hidup yang sesungguhnya, karena nanti ini bekal menuju kehidupan apa? Akhirat. Artinya dunia akhirat itu real, ada, bukan hayalan. Kita lihat misalkan beberapa dalil surat Sad ayat 27 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya batila, tanpa hikmah atau sia-sia. Itulah persangkaan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir karena mereka masuk dalam neraka. Atau di surat At-Taghabun ayat 3 itu, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ya, dan dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Artinya bahwa Allah menciptakan hidup ini, ada dunia, ada akhirat, memang real adanya. Inilah hidup kita yang sesungguhnya, dan dunia ini bagian daripada akhirat. Nah, untuk masalah dunia ini, hidup dunia akhirat, saya kemarin bahas di Masjid 17 dan dulu sudah pernah kita bahas bahwa hidup ini ada dua ya, ada apa? Dunia, ada akhirat gitu. Walaupun alam hidup manusia itu banyak, dari alam rahim ya, alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat, barzah atau kubur baru alam akhirat. Jadi kalau secara rinci memang kita mengalami 4 fase kehidupan. Pertama alam rahim itu, yang di situ kita dibaiat oleh Allah, alastu bi rabbikum, bala syahidna itu, bukankah aku ini Rabbmu? Kemudian kita semuanya menjawab iya. Kemudian kedua alam syahadah, dunia ini sekarang. Ya, yang ketiga alam kubur atau alam barzah. Kalau dalam bahasa kerennya itu alam inden. Itu inden, itu menunggu. Jadi coba kita bayangkan kalau orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu, maka mereka telah mengalami, kalau yang baik berarti nikmat kubur. Ya, kalau yang jelek berarti mengalami sisa kubur demikian lama. Gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir apa? Akhirat. Ya, di akhirat ini yang kemudian khalidikal. Nah ini baru betul yang realnya di situ, real, yang benar-benar real. Dunia ini sudah pernah saya sampaikan juga dari kata apa? Dana yadnu dunu danawah. Jadi hidup di dunia itu satu, dunu itu dekat, sementara tidak akan lama. Kita paling ya sekarang mungkin rata-rata sekitar 60-70 tahun lah. Dan itu sudah bonus.
Ya, jadi umur kita nggak panjang lah, paling sekitar itu di dunia. Dan waktunya begitu cepat kok, bener. Ya kan, kayaknya baby ini apa kan wis ngaji maning itu memang waktu begitu cepat gitu. Kayaknya baby ini lenje-lenjean ya bu. Siki wis arep deputu kan kadang ora kerasa mulane wis tua kadang-kadang isi lenjeh bae kan gitu loh. Ya. Bapaknya pada baik gitu. Kayaknya baby ini kemagusan sebelahnya wis uwanen ya. Wis deputu ya itu memang karena memang karakter waktu begitu, bukan waktunya, memang cepat gitu. Ya, itu dunia, dunu. Yang kedua apa? Danawah itu. Danawah itu artinya hina, rendah, tidak seberapa. Jadi hidup dunia ini memang kawinnya kawi telu lah, naik bahasanya Pak Dorin ya. Kawi telu gitu. Padahal di akhirat itu nanti yang kawi satu. Di dunia ini tidak ada kepuasan, makanya kalau hidup di dunia cari kepuasan nggak akan nemu pak, nggak akan nemu. Itu kan wong apa? Zamannya bujang, enak temen yang ngger bojo kan ya kan kok. Barang wis bojo enak temen yang duwe anak gitu. Baru duwe anak enak temen ya ngger apa omah gede itu ora manut-manut. Nah pakai apa kan enak temen harus bojo maning ya pakai apa. Nek ngomong etok ora wani ora. Iya kan ora wani ora. Tenang aja Bu, aman. Di sini tidak ada yang berani, hanya sekedar hayalan. Ya kan itu jadi memang begitu ya. Saya juga ya. Minal khaifin, termasuk orang-orang penakut ya. Apa ya kan? Karena memang syaratnya berat itu kalau betul-betul mengikuti sunnah Rasul ya. Ya selanjutnya janda-janda tua gitu kan. Ya. Mendingan ora jare Pak Dorin. Mendingan Pak Bangun pernah cerita mendingan sabar Ustaz, kalau akhirat kan akeh. Sabar, itu kan di dunia sabar insya Allah itu. Baik, itu danawah jadi memang tidak hina, tidak kawinnya tidak bagus lah. Buktinya misalnya makanan saja kita makan juga mesti ada batasnya yang namanya bosan gitu. Ya, itu menunjukkan kenikmatan dunia bersifat hina, tidak seberapa. Ya, kalau memang hebat, memang dia itu bagus, tentu tidak akan pernah bosan pak. Saya enak makannya makanan kalau tiap hari ya gitu. Sebagus-bagusnya wong kan anger jarang meruh gitu. Bentina meruh ya biasa baik. Iya biasa baik. Gitu ya. Istri juga sama. Secantik-cantiknya istri kan anger jarang ketemu. Tapi harus bentina kue baik kan ya biasa baik. Memang begitu. Ya orang bosan sih orang. Yang orang mau makan ngono loh ya. Iya, bakwe dadi rembuk ya. Saya hanya bilang itulah dunia begitu pak. Jadi kalau kita menikah yang dicari kecantikan, ketampanan, kepuasannya nggak akan ketemu gitu, nggak akan nemu di dunia, nggak akan nemu itu. Ya, kalau pengen nemu itu ya nanti di akhirat. Karena di akhirat itu waktu berhenti lah kasarannya begitu. Berhenti itu karena tidak ada orang tua, muda terus gitu kan. Rasulullah kan pernah ngeledek nenek-nenek gitu. Ya Rasulullah, aku masuk surga enggak? Maka Rasul ngeliat nenek-nenek kayak kamu enggak ada yang di surga gitu. Oh sedih itu. Wah, saya enggak masuk surga. Itu kan kemudian Rasulullah pulang, dapat berita nenek itu masih sedih. Kemudian Rasulullah ngutus orang bilang ke nenek itu bahwa nenek itu nanti di surga muda. Jadi sing tua-tua kayak gini orang anak ya tua-tua kayak gini. Nom kabeh gitu loh. Ya, jadi kalau istri jenengan sekarang kelihatan tua jelek, ora apa-apa. Wong dunia maling-maling dadi enom. Mau kepengen maling kok mati ketemu bojone maling? Iya. Hah? Jadi menang bae iki wis mana? Iya kan? Iya nengane dadi keton ayu gitu kan. Aja lho, masa nang dunia karo kae nang akhirat kae maling Gus. Iya kan masa bojo dunia akhirat kae bae liyane. Ya, insyaallah masuk surga bareng nang kana dadi luwih ayu bebas mate. Iya, itu kan. Tapi kan orang surga tok akeh sih liyane. Lho kan janji Allah gitu dikelilingi para bidadari. Nek ibu-ibu berarti apa mengelilingi bidadara. Ibu-ibunya lah itu ya. Jadi ini dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua dan dalil berikutnya memang masih nyata ini surat Al-Hadid ayat 20 itu. Surat Al-Hadid ayat 20 bahwa hidup itu dunia adalah sebab, akhirat adalah
akibat gitu. Jadi di dunia itu isinya berbagai macam dinamika. Nah, kalau di akhirat itu adalah hanya ada 3 kemungkinan. Satu, hidup di akhirat itu apa? Wa fil akhirati 'adzabun syadid, siksa yang pedih, ya. Wa maghfiratu wa ridwan, ada ampunan dan keridhaan. Itu. Jadi di akhirat itu hanya ada 3, satu siksa yang pedih, 2 ampunan, dan 3 keridhaan. Itu. Kenapa? Saya pernah sampaikan dulu, tidak ada manusia yang masuk surga karena amal solehnya. Jelas ya? Tidak ada orang masuk surga karena apa? Amal solehnya. Karena tidak mungkin amal soleh kita kalau diukur dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan, dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan, tidak akan pas, Pak. Tidak akan mencukupi. Ya, sekalipun Allah itu sudah membuat hitung-hitungan yang dalam hitungan manusia menguntungkan manusia. Lalu kalau kita ini berbuat dosa cuma 1 loh, Pak. Ya kan, dalam hadis kan begitu. Fa in hamma bisayyi'atin, jika dia berniat 1 keburukan, falam ya'malha, tidak kelakon, itu dapat 1 pahala. Tapi bila kelakon hanya dapat 1 dosa. Tapi kebalikannya, fa in hamma bihasanatin, kalau seorang berniat kebaikan, orang kelakon dapat 1 pahala. Kelakon berlipat 10 sampai 700. Coba. Kan kalau itu kan jelas ngeboti kita ya. Dihitung begitu saja tetap orang cocok. Nggak akan apa? Ya ibarat timbangan itu nggak akan imbang, Pak. Tuh, makanya nanti di akhirat kita masih dapat namanya apa? Syafaat. Tanpa syafaat Rasulullah sulit. Dan syafaat Rasulullah diberikan bukan hanya bagi orang yang rajin sholawatan, Pak. Ya, orang tahu sholat tapi sholawatan gitu ya. Bukan, tapi as'adun nas bi syafaati apa? Yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapan itu murni dari hatinya. Berarti didasarkan keyakinan, dasar ilmu, bukan hanya keturunan, bukan hanya sekedar lisan saja. Dan itu berat. Karena ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah muncul dari hatinya, berarti itu memang tauhid la ilaha illallah itu sudah melekat menjadi akidah. Sudah menjadi akidah. Ya. Baik, itu saya sampaikan, saya ulangi lagi, tidak ada orang masuk surga karena amal soleh. Tapi orang masuk surga karena apa? Ridwan Allah. Jadi Allah itu ridho orang kayak makhluk kayak kita sing akeh dosane kuwi dilebokna surga begitu ya. Begitu. Baik, yang kedua ini. Tadi sudah saya sampaikan secara umum. Kedua, dunia memang untuk berkarya. Makanya usia manusia disebut apa? Umur. Itu karena ini. Memang hidup untuk berkarya, beramal soleh. Kita lihat surat Hud 61 ada kalimat apa? Wasta'marokum. Ini juga dari kata umur, Pak. Sebentar. Wasta'marokum ini dari kata umur. Wasta'marokum. Ini kan dari kata umur ini sebenarnya. Ya, alif cinta ini hanya tambahan ini. Jadi dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai apa? Pemakmurnya. Pemakmurnya itu yang mengisi dunia ini, mengisi bumi ini dengan berbagai macam aktivitas yang tentu bermanfaat. Itu umur. Kemudian surat apa? An-Nahl 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faluhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita didasari iman, maka akan kami beri penghidupan yang thayyibah, yang baik. Ya, dan akan kami balas mereka, pahala mereka dengan kebaikan apa yang mereka kerjakan. Jadi hidup di dunia itu untuk berkarya, Pak, amal soleh. Makanya tadi betul, kalau secara filosofi saja, masa hidup manusia disebut dengan apa? Umur. Jadi kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam hidup. Dan ada 4 pertanggungjawaban besar, sudah pernah saya sampaikan ya dulu. Apa 4 itu? 1, apa yang kita lakukan. 2, harta, dari mana dan untuk apa. 3,
ilmu, ya. Yang 4 anggota tubuh kita untuk apa? Udah itu. Ini yang pertanggungjawaban besar. Jadi 1 tentang umur kita, kedua tentang harta, ketiga tentang ilmu, dan keempat tentang anggota tubuh. Itu habis untuk apa? Baik, yang ketiga ini. Kita harus pahami betul hidup di dunia itu bersifat apa? Berderajat. Jadi tidak akan sama. Itu bagian dari keseimbangan. Coba dilihat Yasin 36 itu. Surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Itu bagian dari derajat. Itu ya, maksud saya. Jadi ada baik, ada buruk gitu. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada besar, ada kecil, ada sedih, itu memang bagian dari penderajatan hidup manusia. Ada orang beriman, ada kafir, dan itu bagian dari uji kehidupan. Itu kita tidak akan bisa merasakan sehat kalau nggak pernah sakit, Pak. Itu kan kita tidak akan pernah merasakan kenyang, nikmatnya kenyang kalau tidak pernah lapar. Gitu. Kita tidak akan tahu ada sesuatu yang baik, sulit ya, kalau tidak melihat sesuatu yang buruk. Maka kita lihat bagaimana desain Allah terhadap kehidupan ini, bagaimana Allah menciptakan Adam, membuat dosa, membuat penyesalan, membuat pertaubatan, dan itu Adam alaihissalam merasakan itu, karena dia makhluk pertama. Ya, kalau dalam bahasa kita sebagai makhluk pertama ya harus dites drive, Pak, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Kalau makhluk pertama tidak pernah bersalah, tidak pernah merasakan menyesal, ya nanti sulit. Itu. Makanya orang kita aja ngikuti itu, prosedur itu kita ngikuti. Setiap menciptakan sesuatu kan dijajal gitu kan. Itu dijajal di sini kekuatannya sepira. Helm yang standar bagus itu kan dibanting, enggak cuma dibanting itu, sodok dengan kekuatan sekian tekanannya, ya dipecah orang itu. Oh, ternyata kuat itu. Memang begitu. Jadi daya tahannya seperti apa. Jadi manusia itu akan begitu, Pak. Makanya dengan tidak usah heran kalau ada orang nun sewu ya ibu-ibu kadang-kadang kesuh kan wong pada cerewet temen ben murid wong rasani wong tok. Nggak usah begitu Bu, jorna bae nggo rame-rame dunia. Yang ngomong orang nak iku kan sepi temen itu. Ya kan? Tapi ya memang kudu ana sing cerewet iku lho, Pak. Itu berarti kan audit internal gratis. Oh iya. Lho ya kan? Loh iya loh, kita ini nek dirasani wong, itu berarti sedang diaudit internal gratis. Iya, ngurangi dosa jelas itu. Tapi juga kita mikir gini, kalau itu memang tidak terjadi, punya lagi orang kayak gue bedomong, kayak gue, apa maning, kayak gue, mulane aja. Nah itu, tapi misalnya angel nyoba jangan bilang kesuko, emang angel itu. Tapi kalau kita berpikir sehat ya begitu Pak Bu. Oh memang macam-macam itu. Ya, bukan nasi kayak teman ya gitu. Ya memang begitu. Kayak wingi ki dong ngecor kae ngur kabeh kerja kabeh ya repot kudu ana sing nyekel lampu kan kayak gue kudu. Ya, ana sing nitok-nitokna kan memang bagiannya itu. Ya, ana sing semangat banget gosok nanti medang tok ya ana. Nah itu memang begitu, Pak. Anak lanang anak wedon. Bayangkanlah Pak nek dunya kuwi sini lanang kabeh lang wedone. Belum ngeri temen kan gitu. Atau buat gondok langkah lanangnya, wah kayak ngapa rame nih, gitu ya. Jadi masuk Mbak, masuk aja. Ya anak sih ngarep ngaji tetap ngaduk di Sinong Jabaya kan. Mlebu. Ya gitu memang ya, gitu. Jadi ibunya lagi mendedek karo bapaknya kan kadang-kadang cok ngomong kowe temen sih, mati ini. Ya memang aku tuh harus kayak gue. Ya, beruntung ya bersyukurlah kalau memang suaminya dengan yang kayak gitu. Kan hidup berumah tangga hanya 2 kuncinya Bu. Satu apa? Bersabar. Kedua apa? Bersyukur. Ya, jadi kayak istri saya ini, saya itu bersyukur punya istri kayak istri saya. Dan istri saya bersabar punya suami kayak saya. Ya wanu lagi rame kayak ya ngaku lah. Begitu. Ini udahlah begitu itu ya. Ya jadi ya orang tuh macam-macam, ana sing lemu, ana sing kering gitu kan, ana sing cerewet, ana sing kalem gitu. Duniane kalem kabeh ya. Kayak nang dunia
Ya gitu ya. Usaha ya kadang sukses, kadang melorot gitu kan. Jadi tahu loh, oh dengan melorot ini harus begini-begini, begitu memang. Itulah derajat hidup manusia ya. Jadi di sini disebutkan ada apa? Ada amal yang baik, ada orang kafir, ada orang yang mukmin gitu kan. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga, yang keempat ya. Ya, nah ini bedanya. Kehidupan kita itu dinilai. Jadi di dunia ini sebenarnya ibarat lagi ujian terus Pak. Jadi kayak tes terus. Karena setiap aktivitas kita dinilai. Kita lihat dalil yang Al-Jasiyah 29 ini kan jelas sekali. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Itu jadi apapun yang kita lakukan ini sudah tercatat. Karena di kanan kiri kita ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Bagaimana cara kerjanya wallahu a'lam. Yang jelas lebih canggih dari Telkom maupun provider seluler gitu kan. Telkom saja kan telepon kita tidak pernah ada petugas telepon nongkrongi telepon kita kan. Berapa kali kita nelpon nggak pernah dicatat Pak. Tapi tahu-tahu terakhirnya muncul print-printan detail. Itu aja teknologi manusia. Tentu teknologi Allah lebih canggih lagi. Ya dengan tiba-tiba dapat tagihan telepon 700.000, komplain ke Telkom. Telkom ya santai saja, dia tinggal ngeprint sebentar Pak, di print detail itu. Tanggal sekian, detik sekian, jam sekian sampai jam sekian menit, sekian detik, biayanya sekian rinci gitu. Itu dunia saja sudah bisa begitu Pak. Gitu ya. Apalagi teknologi malaikat Raqib dan Atid gitu ya. Jadi wallahu a'lam seperti apa. Kita lihat di sini misalkan surat Al-Jasiyah juga ayat 15, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a 'alaiha, tsumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang mengerjakan soleh itu untuk dirinya sendiri. Jadi itu menunjukkan kebaikan kita ada perhitungan, ada catatan. Dan perhitungannya tentu hubungannya dengan akhirat, bukan hubungan dengan dunia. Jadi jangan menghitung-hitung amalan dengan keuntungan-keuntungan sebatas dunia, ya, nanti akan menyesal. Baik, yang berikutnya, nah ini tadi hadisnya sudah saya sampaikan, yang kita akan dinilai ini umurnya, ya, ilmu, harta, kemudian apa? Tubuh, anggota tubuh. Cuma dari sini memang kalau umur tidak kita usahakan karena Allah yang memberi, jadi ditanya cuma satu. Ya, kalau ilmu memang kita usahakan mencarinya, tapi ditanya juga cuma satu. Tubuh juga sama, kecuali harta ini ditanya dua Pak. Dari mana, untuk apa? Itu memang berat pertanggungjawabannya. Kemudian yang berikutnya ini sudah kesempatan. Nah, ini dunia ini harus disyukuri. Tuh. Jadi kita hidup sekarang jangan banyak mengeluh, bersyukurlah selalu kepada Allah. Karena di balik apa yang Allah berikan pasti ada maksudnya, ya. Pasti ada maksudnya. Ya. Allah memberikan, jadi gini, kalau memang sih kalau melihat ngukur dengan hawa nafsu, ketone enak temen sing sugih gitu ya, enak temen sing ganteng, enak temen sing bojone ayu, enak temen sing, tapi belum tentu Pak. Gitu. Kadang-kadang dalam suatu masalah malah enak temen sing ngalah, bebas cobaan, ya, bebas godaan maksudnya. Jajal sih jenengan duwe bojo ora ayu banget biasa apa? Biasa pe. Ora sing goda aman. Ora sing ngenteni jandane. Nah, Pak Ainul. Emang bojone jenengan sing ngenteni apa? Gitu loh. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Jan bojoku wis ireng, ora bagus, bodoh, melarat maning. Ya memang secara hawa nafsu, waduh sedih temen ya. Tapi di sisi lain harus disyukuri Bu. Insya Allah suami yang begitu lebih banyak setianya. Orang baik. Anak sih gelem gak bisa alhamdulillah. Aman. Oke Bu. Itu ini yang gadis-gadis juga pelajaran tuh, yang gadis nggak bisa aja keduren lah standarnya. Ya, mau ora payu maksudnya loh. Ya sebagai asal kira-kira agamanya apik, akhlaknya apik ya gelem bae. Engko
masalah kekayaan itu bisa dicari. Ya kan? Rasulullah kan bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu," jika datang pada kalian laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, tapi ditolak, justru yang muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi kalau milih suami, ini yang masih gadis, tolong pilihlah yang ukurannya 2 tok, akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau harta bisa dicari, itu ya. Tapi kan saya pengen punya anak yang ganteng, yang cantik, gue sih ya turunan. Mesti. Lah ya maksudnya kan deleng-deleng. Lah jenengan golek bojo sing bagus kaya ngapa jenengan ala ya angel siji. Keloro ya angel dua anak sing bagus ya angel. Terima bae. Ya kan. Jadi maksud saya begitu. Jadi insyaallah lah. Ya, kalau hidupnya itu bersyukur apa yang ada itu ya, justru menghasilkan energi positif. Gitu ya. Ya begitu itu. Yang deneng mangan sithik lemu ora masalah, bersyukur. Ya. Yang mangan akeh deneng gering bae. Loh, banyak orang itu kepengen kurus diet. Dan jenengan itu makan banyak kok tetap kurus ya bersyukur. Walaupun mau mikir dadi apa ya. Mangan akeh gering bae. Ya kan? Ya, tapi memang begitu. Itulah syukurlah, disyukuri begitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Sakit juga disyukuri. Kenapa? Ketika sakit nanti kita akan jelasin dosa kita berkurang. Ya kan? Jadi banyak introspeksi diri. Diberi masalah yang berat, kita jadi sadar gitu. Karena gini Pak, tabiat kita ini kalau kita nggak pernah susah, itu biasanya suka lalai sama Allah. Kan di tabiat kita kan kalau lagi susah baru ingat Allah gitu. Naik lagi apa? Senang kelalen lah. Allah itu sering dilupakan kok temenan. Kalau lagi senang, tapi kalau lagi susah itu biasanya rajin mari masjid gitu ya. Kan keton nggak mau orang masjid terus rajin di masjid terus dikira suwe itu lagi di masalah itu. Ya, tapi kan gini, berarti orang kalau dapat masalah itu dampaknya bagus sebenarnya. Dampaknya bagus. Gitu. Tapi kalau kebalikannya orang kalau lagi senang itu, saya udah sering kasih contoh Pak. Contoh gini, ada orang yang punya anak gadis belum nikah, biasanya kan prihatin, ndongakno rajin ibadah. Tapi begitu anak gadisnya menikah, itu Allah dilupakan kok. Barang gawe musiknya seru banget. Dinasehati malah kesu. Ge, nyum barang gawe kan wis pisan masjid adzan kok bola-bali. Ajar banget kok kowe. Sekali-kali mesti depresi ngapa? Astagfirullah. Tapi orang anak mau kayak gue gitu kan. Ngomong itu sih orang tapi jadi perilakunya kan menunjukkan itu Pak. Ya lo sekali-kali coba. Dan tradisi kita ini jelek. Tradisi masyarakat kita itu tamu rame justru ketika duhur dan maghrib. Jajal sing tau barang gawe. Pas duhur kok tamu brul ya kapan sholat teh. Pas maghrib tamune gitu loh. Ya, makanya kita harus membudayakan jangan kondangan bar maghrib, bar isya, walaupun tong-tongan orang apa lah, ya kan? Itu. Jadi bar isya sisan, gitu kan? Atau sedurunge maghrib sisan itu lebih tenang. Kadang-kadang maghrib brul ya, padahal maghrib itu waktu yang baik untuk baca Quran, untuk zikir dan sebagainya gitu. Ya. Itu. Apalagi budaya orang hajatan di mana? Di gedung lah. Itu nanti tolong. Kayak kita ini kalau memang halaman rumah kita luas, ngapain di gedung? Kalau di rumah kan tamu datang, rumah kita penuh berkah. Ya, tapi kalau di gedung kan yang dapat berkah apa nih? Gedungnya gitu kan. Terus kalau ngundang nang gedung kan mesti batasi waktu Pak. Dan itu biasanya kita ngundangnya juga nabrak waktu sholat. Undangan kok jam 11 sampai jam 1 gitu. Jam 11 sampai jam 2 ini kan keton banget oleh orang memperhatikan panggilan Allah. Itu ya. Jajal gawe undangannya kowe jam 10 tekan jam 12 sih ngapa? Gitu kan? Atau jam 1 tekan jam 2. Dadi ora nabrak lat iki lho, Pak. Sing apik maning bareng gawe iki bar isya bae sing ngapa? Loh, temenan jam 8 bengi sampai jam sudah banyak, Pak. Saya sudah berapa kali dapat undangan pernikahan di Purwokerto itu malam. Justru lebih apa ya? Iya, lebih tenang waktunya karena nggak nabrak waktu sholat. Ya, tapi jajal sih. Undangan jam 11 sampai jam 2.
Saya yakin pengantinnya orang sholat ora lah. Mending kok dijamak. Kan boleh Ustadz menjamak sholat sekali-kali? Iya, saya tidak bicara hukum boleh dan tidak. Saya bicara bagaimana kita melalaikan Allah itu. Kudunya kan, ya karena sedang diberi nikmat anaknya menikah, justru luar biasa kudunya dekatnya dengan Allah, tapi nyatanya tidak. Itu ya. Ini pada menang kayak Ustadz bareng bawa. Nah, yang bom bareng bawa. Berikutnya ini, nah ini hidup adalah dan ujian itu memang tidak hanya bagi orang yang beriman, orang kafir pun dapat. Apalagi orang yang beriman. Coba ini lihat Al-Ankabut ayat 2 ini. Ini luar biasa ayatnya. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja tidak diuji setelah mereka mengatakan kami telah beriman. Jadi orang kalau mengaku beriman pasti ujiannya nambah, Pak. Gitu. Lebih banyak daripada orang yang tidak beriman, itu pasti. Orang misalkan wanita jilbaban ya tentu masalahnya lebih banyak. Sing ketombean, sing mambu, sing kelaminnya gede-gede, ya, biayanya lebih akeh gitu. Itu wajar gitu ya. Kemudian kita sholat, ya, kemudian kita ada macam-macam ibadah, ya tentu ujiannya semakin banyak. Ini orang beriman lebih banyak ujiannya. Di sini jelas sekali kalimatnya. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mereka mengatakan kami telah beriman, mereka akan dibiarkan saja tidak akan diuji. Berarti orang yang mengaku beriman ujiannya akan lebih banyak daripada orang yang tidak beriman. Nah, ujian itu meliputi apa saja, Pak Bu? Satu, ujian itu bisa senang, bisa susah. Tolong dipahami. Senang itu juga ujian. Jangan pernah menyangka bahwa senang itu hanya nikmat. Nikmat juga ujian, Pak. Justru tadi saya bilang, justru kalau kita lihat akibatnya, dampaknya, itu lebih baik susah daripada senang. Kalau lihat dampaknya loh. Ya, karena kalau orang diuji susah, itu ingat sama Allah. Tapi kalau orang diuji senang, itu lupa sama Allah. Itu. Makanya pahami bahwa kesenangan juga ujian. Bahkan seringkali tadi saya sampaikan, orang yang diuji senang itu gagal. Ya, orang itu kalau diuji senang gagal. Ya. Makanya kalau siapa? Khalifah Umar bin Khattab apa ya? Pernah mengajari kita bagaimana jabatan adalah fitnah. Maka beliau ketika kalau tidak salah ya, beliau ya Umar bin Abdul Aziz juga. Beliau ketika dijadikan khalifah justru istighfar. Enggak kayak kita kan malah syukuran. Syukuran kenaikan pangkat. Ya, kenaikan jabatan itu kan malah sebenarnya ya tanggung jawabnya tambah besar, itu ujian gitu. Ujian disyukuri orang enggak, ya bisa juga disyukuri kalau kita bisa lolos dari ujian itu. Kalau enggak lolos kan gitu. Nah ini ya, ini sebentar lagi kan Pak Dadang jadi dekan. Ini sekarang baru kaprodi. Kajur ya? Kajur. Di atasnya kaprodi Pak. Nanti ke Belanda pulang jadi dekan. Itu ujian Pak, ujian. Tapi masalah syukuran boleh saja. Ya, syukuran undang orang supaya mendoakan agar beliau kuat menghadapi cobaan. Ya, itu kan. Yang ada orang surat ya langsung dong ya. Kemudian, nah ini, tolong perhatikan baik-baik ini. Bahwa masalah hidup itu tidak hanya menimpa orang yang susah, Pak, orang yang kafir. Orang beriman pun lebih banyak ditimpanya. Jadi ada hal yang keliru ketika orang mengatakan, ya dengan kau uripe ketone tenang teman ya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi orang itu belum tentu kalau imannya bertambah terus orang tidak punya masalah. Dengan orang ngerti baik masalah. Jadi gini maksud saya. Jangan 100% berharap bahwa setelah iman kita bertambah, ibadah kita tambah banyak, masalahnya selesai. Enggak. Bisa semakin nambah. Jadi orang semakin beriman, semakin kualitas imannya baik, ibadahnya semakin banyak, ya masalahnya semakin. Itu. Sama, orang meninggalkan riba gitu ya. Bukan berarti kemudian selesai masalahnya. Kadang-kadang malah diuji lagi, setelah saya meninggalkan riba kok usahanya jadi kurang gitu loh. Ya, kok jadi begini lah, itu ujian lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang goyah balik maning misalnya. Lah itu berarti belum sukses dalam menghadapi ujian itu. Memang ujiannya begitu, Pak. Gitu kan? Jadi, ada orang yang
kerja di pabrik rokok, ya tahu rokok itu haram dia keluar, padahal gajinya besar. Setelah keluar dia usaha sana kemari, mungkin hasilnya lebih sedikit, yaitu bahkan bertahun-tahun dagang ini yang halal malah gagal terus. Ya Allah hendak menguji kita sejauh mana. Lihat ini ayat selanjutnya, Pak Bu, yang ini nih. Coba perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini, Pak Bu. Nah, yang ini. Nah ini. Lihat ini kalimat ini. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi benar nggak sih kamu taubat gitu? Nah, benar nggak sih kamu betul-betul mau meninggalkan ketidakbaikan itu? Maka diuji oleh Allah. Oh ternyata orang benar gitu, buktinya gagal atau apa? Goyah lagi. Baik, selanjutnya tadi sampai mana? Ini ya. Nah, selanjutnya ini kesenangan dapat menjadi apa? Pangkal bencana. Nah, hati-hati, kesenangan bisa menjadi pangkal bencana. Jadi kalau kita dapat kesenangan harus ekstra waspada juga karena itu ujian. Tadi saya sudah bilang, dan kesenangan bisa menjadi pangkal bencana. Contoh gini, Purwokerto ini kota yang salah satu kota teraman lah. Daerah gempa bukan, banjir bukan. Punya gunung ya tetap selamat. Soalnya gunungnya namanya selamat. Kebetulan hasil penelitian gunung kita tidak eksplosif. Karena mahmanya itu apa? Encer. Jadi seandainya meletus pun erupsi, meleleh. Ya kan? Jadi Purwokerto ini enak sekali gitu. Ya, makanannya tidak apa? Ya tinggal kompetisinya tidak tinggi. Itu lah ini sebenarnya ujian, Pak. Kita hidup senang begini semakin lalai dengan Allah atau tidak? Ya kadang-kadang kalau begini ini semakin lalai dengan Allah gitu. Maka hati-hati. Atau misalkan apa kita kok non sewu ya, banyak kita lihat ada orang ibadahnya nggak pernah ibadah tapi bisnisnya lancar gitu. Sing ibadah mongkong bisnisnya gue bayar angel lah itu apa memang ujian. Dan nanti orang yang ketika tidak ibadah bisnisnya tambah lancar, ya itulah cara Allah untuk menyiksa hambanya. Lihat ini. Tak kala mereka melupakan peringatan dari kami, maka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi Pak Bu, ada kalanya kita semakin jauh dengan Allah, justru Allah semakin memudahkan hidup dunia kita. Jadi bisa jadi kita semakin jarang sholat, kok rezekinya tambah lancar, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi kita semakin nggak benar, ya. Tapi kemudian karir kita naik, bisa jadi karena dibukakan pintu-pintu kesenangan. Tetapi itu nanti ada batasnya, ya karena itu bagian dari siksa, karena jauh dari Allah juga siksa. Itu. Jadi orang lupa pada Allah juga siksa. Itu yang namanya istidraj. Istidraj ya. Jadi dijonjon itu, diululu itu. Ya maka hati-hati nanti tiba-tiba Allah akan siksa. Kapan siksa Allah? Ketika kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan dalam kekafiran itu, dalam kemaksiatan itu. Kemudian hidup harus didasari apa? Keimanan dan ketakwaan. Jelas ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maka orang-orang yang menyalahi perintah Allah itu harus takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Berarti yang mereka tidak bertakwa. Nah, sementara surat At-Taubun ayat 11 ini solusi. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman pada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau orang beriman pada Allah, maka dia akan menjalani hidup ini dengan tenang, ya, pikiran tenang, nanti juga akan menghasilkan solusi-solusi hidup yang baik. Di sini ada kalimat ini, kata kuncinya, barang siapa yakin kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Cuma yakin atau tidak, dan itu butuh waktu. Ya. Dan terakhir sudah, ini harus kita pahami, hidup adalah cobaan, tapi di balik cobaan Allah berikan apa? Keutamaan. Ini kan coba lihat. Jadi keletihan kita, sakit kita, keresahan hati kita, kesedihan kita, gangguan-gangguan yang kita dapati dalam hidup, kalau kita ridho menerimanya, itu cara Allah mengurangi dosa-dosa kita. Gitu. Jadi kalau kita dapat musibah, sakit, berarti
Allah sedang mengurangi dosa kita. Gitu loh harusnya. Jadi kita optimis gitu ya. Ketika kemudian kita ditimpa ujian di masalah harta, oh berarti juga sama Allah sedang itu. Ketika Allah ujarku yang wis ibadah bola-balik kok atiku urung tenang baik, kenapa ini? Ya, mungkin sedang mengurangi dosa-dosa kita. Ya, itulah hidup dalam Islam secara umum. Nanti kita bahas lagi secara detail pada pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Jadi ini memang saya buat semacam kurikulum, ya, semacam silabi yang berurutan Pak lah. Jadi dari awal kita membahas tentang rahmat Islam, sekarang bahas hidup, nanti bagaimana hidup yang baik, baru masuk agama dan sebagainya. Baik, silakan, ada siapa yang mau bertanya dan mau menjawab, silakan. Lah ya diskusi kan. Tuh. Sambil medangnya di bawah jero ya apa-apa. Yul, medangnya di Yul sini. Sambil santai-santai sambil medang gitu kan. Dalam masjid nggak apa-apa. Ibu, tolong Bu. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Monggo Pak Latif.